Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita bersua kembali pada kajian literasi yang merujuk pada kitab As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi. Pada pertemuan kali ini, mohon izin kiranya saya ingin menyampaikan dan sedikit mengulas pada bab fil kalam wasumti. Pertemuan kemarin kita sudah membahas juga pada bab ini. Nah, saya pada pertemuan ini ingin melanjutkan, membacakan, dan sedikit mengulas. Dalam bab ini, uraian berikut dari pengarang kitab ini tentang panduan bagaimana kita berkalam, berbicara dengan segala etika dan aturannya, dan juga bagaimana kita bisa memilih untuk diam. Disebutkan di sini, wa idza sa'alta fa'ajib ala qadri mas'alatika. Apabila Anda atau kita ketika dialog atau kita saat berdiskusi, pada saat ditanya tentang persoalan, entah itu yang lagi ngepop, lagi trending, atau persoalan-persoalan yang memang menjadi persoalan tersendiri yang belum terjawabkan, maka kita sepatutnya untuk menjawab sesuai kadar dari masalah tersebut. Maksudnya kurang lebih adalah mengidentifikasi masalah tersebut, membatasi masalah tersebut sehingga tidak meluber kemana-mana, terfokus atau istilahnya refocusing, dan juga sesuai kadar kemampuan kita. Biasanya kita akan tergoda menjawab semua persoalan yang ditanyakan, seakan-akan kita mengetahui semuanya. Ketika kita dialog, ada persoalan yang disampaikan, kemudian kita jawab selebar-lebarnya, dan seakan-akan itu merupakan jawaban yang bisa kita berikan. Padahal sebenarnya jawaban yang kita berikan itu menjadi tidak fokus, karena kita meniadakan identifikasi masalah dan kadar dari apa yang bisa kita jawab. Nah, di sini diingatkan oleh pengarang bahwa kita perlu melakukan jawaban sesuai kadarnya. Wala tahlud malam tus'al anhu bikala nikah. Dan janganlah mencampurkan apa yang ditanyakan dengan pemikiran kita, dengan kalam kita. Ditanyakan satu hal, terus kita campur adikkan dengan opini kita. Opini tentu saja sangat subjektif. Nah, jawaban kita yang sudah selayaknya adalah berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah dan rujukan. Ini penting. Mengapa penting? Karena apa yang kita jawab ini sesungguhnya sudah terjawab barangkali demikian oleh para pendahulu kita. Kalau saya mengutip kata-kata seorang fisikawan besar, Newton, kita ini berada di pundak para ilmuwan terdahulu atau orang-orang terdahulu. Artinya apa yang kita sampaikan, kita tulis, kita pertanyakan, dan kita jawab itu perlu merujuk pada pendahulu kita. Artinya juga bahwa orang-orang dahulu, para cerdik-cendikia dulu sebenarnya sudah menjawab, walaupun performan yang ada berbeda.
tetapi substansinya sama. Nah, ini bentuk dari kerendah hatian kita. Dalam bahasa lain adalah ketawaduan dalam merespon satu pertanyaan. Wa idza sa'ala ghairuka fala takun anta mujiban. Dan apabila ada yang bertanya dari orang lain yang berada dalam forum dialog tersebut, maka di sini dipandukan agar supaya kita tidak perlu menjawab. Misalnya ada pihak kedua, ketiga, sementara kita sedang fokus pada satu orang untuk berdialog. Nah, ini lagi-lagi supaya ada refocusing. Fokus pada persoalan itu sehingga clear jawaban yang kita sampaikan sejauh yang kita mampu, walaupun jawaban itu masih membutuhkan jawaban yang lebih luas lagi. Wa in kunta bil mas'uli anhu aliman, walaupun kita ini dikenal orang yang tahu atau alim, mengetahui bidangnya, mengetahui persoalan itu yang sesuai dengan yang dipelajari oleh penjawab, oleh teman dialog. Walaupun demikian, jadi meskipun itu alim atau pakar, tapi kita perlu memperhatikan hal-hal etis dalam dialog tersebut. Wa in kana as-su'alu aman fala tabtadir bil ijabah. Ada hal lagi, apabila ada persoalan yang sifatnya umum. Umum ini kan bisa melebar, bisa meluas, tidak fokus pada satu isu misalnya. Isu ini sifatnya ya umum, sehingga memerlukan identifikasi lebih teliti. Fala tabtadir bil ijabah. Maka dipandukan di sini jangan tergesa-gesa untuk menjawab. Ada persoalan yang sifatnya umum, maka kita harus berhati-hati. Membutuhkan waktu, tidak tergopoh, tergesa-gesa untuk menjawabnya. Agar supaya apa? Jawaban yang kita berikan tidak juga melebar. Artinya jawaban ini membutuhkan pendalaman tersendiri. Tidak kemana-mana, tidak ngalor ngidul seperti obrolan pasar, seperti yang kemarin kita bahas juga. Nah, ini membutuhkan sikap yang hati-hati. Fa'innal khudura ma'ak. Ya, yasba'una kala maka bitta'amun. Karena sesungguhnya kehadiran orang-orang dalam satu forum tersebut beserta kita itu mengikuti apa yang disampaikan oleh kita dengan bitta'amul, dengan merefleksi, mengangan-angan, mentadabbur, mengendapkan. Ya, karena yang hadir itu tentu saja ada orang-orang yang melihat apa yang kita jawab, kita sampaikan itu dengan berpikir tersendiri. Meskipun yang bertanya itu barangkali memang dia tidak mengetahui, pertanyaannya benar-benar dari zero, dari ketidaktahuan dan membutuhkan jawaban. Tapi orang lain yang berada di forum tersebut, ada yang mungkin dia orang-orang yang punya pikiran kritis. Mungkin ta'amul itu bisa kita terjemahkan dengan berpikir kritis. Wastahiduna dijawabika fit tanaqqus. Dan kemudian kalau terjadi demikian itu, mereka itu berusaha untuk merespon jawaban Anda dengan melihat dari sisi kekurangan kita. Jadi melihat, oh ada kekurangan respon apa yang kita sampaikan. Karena memang ada kekritisan, ada critical thinking yang dipegangi oleh salah satu anggota dalam dialog atau diskusi tersebut. Wa yakunu lahum alaikal khair. Karena itu kita sebagai teman dialog atau yang dimintai dari pertanyaan tersebut perlu upaya khiyar, upaya
Ya, dengan cara kita mengendapkan dulu, berpikir dulu, kemudian menganalisis apa yang menjadi isu dan pertanyaan tersebut sebelum kita menjatuhkan natijah atau jawabannya. Wa idza ta'akhkhara jawabaka kana laka an taf'ala bihim. Dan apabila kita ingin mengakhiri jawaban, maka bagi kita perlu untuk melakukan sesuatu dalam rangka merespon pertanyaan tersebut. Dzalika ma'ama tudhifuhu ila ra'ika min ara'ihim. Kalau yang demikian itu akan bisa menyertakan, membersamai apa yang telah disandarkan pada pendapat kita dan dibandingkan dengan pendapat para hadirin dalam forum dialog diskusi tersebut. Wa taziduhu fi jawabika min ibtali aqwalihim. Dan bisa juga bisa menambahkan jawaban kita itu sehingga bisa menjadi alat pembatal atau argumen pembatal terhadap pendapat mereka. Artinya bahwa kita pun sebenarnya bisa memberikan tambahan jawaban untuk merespon apa yang menjadi persepsi dari teman dialog kita itu. Dan jawaban itu bisa mematahkan pendapat dari mereka ini. Bukan penanya, satu orang bertanya tadi yang ingin mempertanyakan satu persoalan atau isu kepada kita. Nah, ini bagaimana dari kita ini diharapkan untuk bisa meletakkan etika dalam merespon pertanyaan di proses dialog tersebut. Jadi tidak serta-merta kita harus menjawab segala hal tanpa memperhatikan fokus dari pertanyaan maupun menimbang-nimbang efek yang akan terjadi ketika kita menjawab dengan cara itu tadi. Misalnya terburu-buru, walaupun kita itu alim, kita kemudian juga menjawab dengan sok tahu gitu ya. Dan ini akan berakibat pada hadirin yang lain akan mempunyai persepsi sendiri dan mereka kemudian akan menganggap bahwa apa yang kita respon itu sebagai tanakus, kurang atau kurang berbobotnya apa yang kita sampaikan. Dan di sini kita sebenarnya juga diberi kesempatan untuk bisa memberikan argumentasi dalam rangka merespon pendapat dari hadirin yang lain tersebut. Nah, disinilah para pemirsa etika dalam soal dialog bertanya jawab. Dalam dialog tentunya ada challenge and response, ada pertanyaan, ada respon. Dan ini bagaimana kita bisa menjawab dengan baik. Ada confusing ya, istilahnya tadi mungkin istilah saya sendiri dalam menafsirkan alinea di sini. Yang di sini perlu dalam rangka untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan dengan situasi sekarang? Saya kira kita sekarang ini hidup dalam suasana yang boleh dikatakan, saya hanya menitir dari pendapat para pakar, diantaranya adalah kesemrawutan dalam melontarkan dialog itu. Kita sudah tidak lagi terjadi dialog, artinya demikian. Tetapi kita berada dalam satu medan pertempuran antar ide, antar olok-olok, bukan ide-ide yang brilian, tetapi seringkali hanya cemoohan, olok-olok, hujat-menghujat, tahakkum, karena ada al-fakhru itu tadi ya, at-tafakhur,
yaitu rasa bangga untuk menyampaikan sesuatu, kemudian ada kesombongan atau rasa kebencian. Nah, ini kita bisa melihat, kita korelasikan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, panduan sederhana tadi itu saya kira penting untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam rangka memberikan dialog yang sehat, bukan dialog yang justru menjadikan pikiran menjadi bias kognitif, menjadi lintang punggung, serba bersahutan, tidak ada juntrungnya, ibarat kita ngobrol di pasar lah, katakan gitu, seperti istilah dalam kitab ini kemarin. Nah, para pemirsa, pada kajian singkat ini saya ingin mengakhiri kajian ini dengan mengutip ayat Quran yang berbunyi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan, jawaban, respon yang baik dan pengampunan, welas asih, memberikan lapang dada terhadap proses dalam dialog tersebut, itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kita bersedekah tetapi ujung-ujungnya kita memaki-maki, tidak ikhlas kita pamer-pamerkan. Jadi ucapan yang baik dan rasa pengampunan, berbesar hati, itu yang harus dikemukakan, harus dikedepankan, sehingga proses kalam dalam berdialog itu akan menjadi satu kebaikan dan kemanfaatan. Karena sesungguhnya apa yang disebut pembicaraan itu, kalau saya kutip dari sebuah bait kitab Nahwu Shorof ya, Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lahzun mufidun kastaqim. Apa yang disebut dengan kalam itu? Kalamuna apa dan bagaimana ketika kita berkalam? Kalam itu adalah lafaz yang memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Nah, demikian para pemirsa, kajian singkat dan sederhana ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.